Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang gizi pada remaja. Pertemuan kali ini kita akan membahas gizi pada wanita usia subur. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan masalah gizi pada wanita usia subur dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan intervensi gizi untuk wanita usia subur. Dalam hal ini, seperti biasa kita akan menyusun menu untuk wanita usia subur. Pada pertemuan ini kita akan membahas wanita usia subur. Sebelum lebih lanjut, siapa sih wanita usia subur itu? Apakah remaja putri SMP, SMA, anak kuliahan, wanita bekerja, atau ibu rumah tangga itu masuk dalam kategori wanita usia subur? Kemudian ini ada berita yang sempat viral, di mana seblak Rafael diberitakan dapat menyebabkan PCOS atau gangguan hormonal pada perempuan yang dapat berujung pada kemandulan. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Pertama, kita lihat dulu siapa wanita usia subur itu. Menurut definisi Kemenkes, wanita usia subur adalah wanita yang berusia 15-49 tahun tanpa mempertimbangkan status perkawinannya. Sedangkan secara harfiahnya, wanita usia subur itu adalah yang organ reproduksinya berfungsi dengan baik dan berpeluang untuk mengalami kehamilan. Ketika kita membahas wanita usia subur, itu berujung pada gizi prakonsepsi atau gizi persiapan kehamilan. Seberapa besar sih peluang seseorang untuk mengalami kehamilan? Kalau usianya berada 20-29 tahun, itu peluang kehamilannya bisa sampai 95% karena ini adalah puncak reproduksinya. Kemudian, kalau udah lewat dari usia 30 tahun, itu turun menjadi 90%. Apalagi kalau lewat dari 40 tahun ke atas, itu peluangnya udah di bawah 40% untuk hamil. Berikut kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan wanita. Ada dari lingkungan, gaya hidup, usia, genetik, dan tentunya kita ada terkait dengan nutrisi. Masalah apa sih yang biasa timbul pada wanita usia subur terkait dengan gizi dan kesehatannya? Yang pertama itu ada anemia, di mana kekurangan hemoglobin di bawah batas normal. Kemudian ada kurang energi kronik, status gizi kurang, dan juga kanker. Keempat masalah ini sangat berhubungan dengan gizi atau makanan yang dikonsumsi oleh wanita usia subur. Untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan yang sering terjadi pada wanita usia subur, tentunya sebagai ahli gizi kita perlu menyusun menu yang tepat untuk wanita usia subur. Pada dasarnya kita tetap menerapkan prinsip gizi seimbang, namun dalam pemilihan bahan makanannya kita lebih berfokus pada bahan yang dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesuburan. Untuk karbohidratnya kita pilih karbohidrat kompleks, proteinnya dapat memilih asam amino seperti arginin dan juga fitoestrogen. Kemudian untuk lemak kita pilih lemak yang tidak jenuh. Selain itu, untuk mikronutriennya seperti selenium, zinc, zat besi, magnesium, dan yang lainnya dapat meningkatkan kualitas dari ovum dan juga membantu merangsang hormon reproduksi, itu kita tetap butuh. Dan makanan yang berpotensi menurunkan kesuburan itu perlu dihindari, seperti makanan yang mengandung lemak trans, indeks glikemik tinggi, kandungan karbohidrat sederhana, kemudian minuman dan makanan yang beralkohol, yang berkarbonasi, kemudian berkafein. Nah, selanjutnya kita bahas terkait yang seblak tadi, yang menyebabkan PCOS. Sebenarnya seblak itu tidak secara langsung dapat menyebabkan PCOS. Kalau misalkan dikonsumsi berlebihan, baru dia dapat menyebabkan PCOS karena kandungannya yang tinggi akan karbohidrat, lemak, dan juga garamnya. Tapi kalau misalkan cuma dikonsumsi 1 kali sebulan atau mungkin 1 kali setahun, itu nggak bakal menyebabkan PCOS. Baik, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, mari kita kuis terlebih dahulu. Silakan scan barcode-nya dan isi kuisnya. Setelah mengisi kuis, apakah ada pertanyaan? Berhubung tidak ada pertanyaan, saya akan simpulkan pertemuan pada hari ini. Yang pertama, di mana masalah gizi yang terjadi pada wanita usia subur itu sering adalah anemia, kurang energi kronik, status gizi kurang, dan juga ada kanker. Dalam penyusunan menu makan, untuk wanita usia subur kita tetap menerapkan prinsip gizi seimbang. Namun dalam pemilihan bahan makanannya, kita memprioritaskan makanan yang memiliki kandungan zat gizi untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesuburan. Terakhir, sebelum menutup pertemuan pada hari ini adalah tugas yang harus dikerjakan studi kasus berkelompok, cari 1 orang kasus, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah menyusun menu 1 hari untuk wanita usia subur. Jadi saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.